Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung pada Allah dari kejahatan diri-diri kita semua dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan tiada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kita. An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, kembali kita diseru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Ya, Al-Ahzab ayat 70 dan 71 menegaskan kepada kita semua bahwa kemenangan yang besar insya Allah hanya akan diraih dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kuliah peradaban Islam, gitu ya, melanjutkan yang sebelumnya, karena ada banyak sekali hal yang bisa digali dari bagaimana Islam ini tumbuh dan berkembang, dan aplikasinya nanti di lapangan seperti apa, khususnya dalam keilmuan psikologi, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, jadi menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Dan menjadi semakin wajib lagi bagi kita para orang tua, ya, para orang tua yang telah berkomitmen, ya, untuk mengikat janji dengan pasangan kita, dan juga telah berkomitmen untuk memiliki putra-putri, ya. Maka dalam kaitannya dengan amanah orang tua, kita perlu
ya, membimbing, ya, menjaga, ya, membekali, ya, keluarga kita, istri-istri kita, ya. Kalau kita suami khususnya, kita juga punya kewajiban untuk mengajarkan, membimbing, ya, pasangan kita dan juga nanti anak-anak kita. Karena di dalam Al-Quran kita diingatkan untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya mengandung kewajiban bagi kita untuk terus belajar, untuk menyelamatkan diri kita dulu dan kemudian keluarga kita. Nah, bagaimana kita bisa selamat? Ya, maka kita mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, ya, dari para ustadz, ya, dari kiai, alim ulama dan lain-lain, baik melalui ceramah-ceramah langsung, ya, ataupun buku-buku, ya, baik e-book ataupun ceramah via YouTube dan lain-lain yang bisa kita ikuti untuk kita terus menambah keilmuan kita agar kita tidak tersesat jalan, gitu ya. Baik, insya Allah kita menggunakan kajian dari Al-Ustadz Hari Santosa yang telah dibukukan, gitu ya. Beliau salah satu pakar peradaban Islam Indonesia juga yang banyak menggali ilmu dari para alim ulama ataupun psikolog Islam di berbagai negara. Salah satunya Syekh Nakwib Al-Atas dari Malaysia, ya. Kemudian dari Timur Tengah ada Profesor Malik Benabi dan lain-lain yang coba disimpulkan di sini. Baik, jadi dalam rangka peran kita sebagai orang tua itu tidak akan putus, ya. Jadi walaupun putra-putri kita misalnya sudah menikah, ya, sudah tidak lagi bersama di rumah kita, namun secara nasab, nah, secara tanggung jawab itu tetap tanggung jawab kita, ya. Pembekalan, keilmuannya, nasihat kita kepada putra-putri kita itu tidak terputus, ya. Jadi apa namanya, unsur yang membangun peradaban itu ada tiga, kan, gitu ya. Ada tiga unsur penting yang membangun peradaban menurut Profesor Dr. Malik Benabi, yaitu unsur manusia, unsur alam, dan unsur waktu. Nah, inilah tiga hal yang membangun peradaban. Yang peradaban ini sudah berlangsung, ya. Mungkin bukan ratusan tahun lagi, ya, namun ribuan tahun, ya. Sebagai contoh, jarak dari kita dengan masa kehidupan Rasulullah SAW itu saja sudah 1455-an tahun, kan, begitu ya. Hampir 1500 tahun. Kemudian belum dengan nabi-nabi sebelumnya. Artinya peradaban di muka bumi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan kita hanya satu, ya, seperti butir-butir debu, ya, yang singgah di bumi yang sudah tua ini, ya, kemudian nanti hilang lagi, kan, gitu ya. Ada orang hidup dari tahun 1700, nanti 1800 sudah meninggal, gitu ya. Atau hidup di tahun 1300, nanti 1400 sudah tidak ada lagi, ya. Kita hidup di 1960 sekian atau 70 sekian, nanti sampai kapan lagi sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan itu, ya, tentunya itu ada, nah, ya, ada hal yang perlu kita perhatikan, ya. Ada hal yang perlu kita perhatikan selama masa mampir kita, ya. Masa mampir kita di bumi ini, kan, gitu ya. Ada masa mampir, ya, ada masa mampir kita di bumi ini, ada yang 60 tahun, ya, ada yang 70 tahun dan lain-lain. Masa mampirnya, ya. Tapi kalau
mengikuti jalan hidupnya Rasulullah, itu umat kita ini, umat Rasul, sekitar 60-70 tahun. Artinya kalau di atas 70 tahun itu bonus. Nah, sudahkah kita benar-benar mengisi waktu mampir yang super singkat ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan peran-peran peradaban kita? Nah, itulah yang insya Allah kita akan coba bahas, Jadi kita punya peran sebagai ayah, punya peran sebagai suami, punya peran juga sebagai anak, Kita juga punya peran sebagai jamaah masjid di sini, kita di kantor, punya peran juga sebagai pegawai, atau kalau kita wirausaha, kita punya peran sebagai pedagang dan lain-lain. Nah, bagaimanakah kita di dalam peran-peran itu, Di mana peran-peran itu merupakan bagian-bagian kecil pembentuk peradaban secara keseluruhan. Dan peran tertinggi kita, salah satu peran tertinggi kita adalah peran daiyah, atau peran dakwah, atau peran dakwah, sebagaimana dalam surat Al-Asr, kita termasuk orang-orang yang rugi sebenarnya, kecuali jika kita berdakwah, atau saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran, Jadi salah satu peran tertinggi dalam peradaban adalah peran daiyah. Bukan kita semua harus jadi ustadz, atau harus jadi dai, namun kita semua paling tidak adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka kita adalah dai bagi diri kita sendiri, atau setelah kita berkeluarga, itu peran kita sebagai dai bagi keluarga kita. Nah, Jadi sudahkah kita kemudian memerankan peran ini dengan baik, menjadi dai, menjadi pengingat, menjadi penceramah, bagi diri kita sendiri paling tidak, sebutannya adalah basiro wa naziro, penyebar kabar gembira dan pemberi peringatan, penyebar kabar gembira dan pemberi peringatan paling tidak bagi diri kita sendiri. Kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa kebahagiaan abadi bukan pada peradaban di dunia, namun pada nanti peradaban di akhirat, bahwa peradaban di dunia hanya mengantarkan kita untuk peradaban yang lebih abadi nanti di akhirat, Lalu lingkar yang lebih luas, kita mengingatkan, basiro wa naziro, pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan bagi keluarga kita. Artinya karena kita tadi punya tugas ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka kita punya tugas daiyah, tugas peradaban, di mana kita ditempatkan, dilahirkan, mengingatkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Karena kita tidak tahu istri kita bergaul dengan siapa saja dan seperti apa dampak pergaulannya. Kemudian putra-putri kita bergaul dengan siapa saja dan bagaimana dampak pergaulannya dan lain-lain. Lebih besar lagi keluarga besar kita, barangkali yang kita masih punya orang tua, orang tua kita dulu berusaha membesarkan kita dengan ilmu yang mereka miliki, pengalaman, ilmu yang mereka miliki, sekuat tenaga supaya kita menjadi anak soleh, Namun hari ini barangkali ilmu kita jauh lebih berkembang daripada orang tua kita, Wawasan kita tentang agama juga lebih berkembang, Orang tua kita dulu apa adanya, mendapatkan ilmu dari saudaranya atau dari orang tuanya lagi, dari ustadz-ustadz di mana mereka lahir dan berkembang.
Ya, kalau kita punya wawasan yang lebih, ya dalam hal ini lebih sahih, ya, kita sudah belajar sunnahnya seperti ini, hadisnya seperti ini, itu juga kemudian pelan-pelan kita dakwahkan kepada keluarga terdekat kita, ya, karena ya bukan kemudian berapa banyak yang mendapat hidayah berkat kita, ya, namun seberapa besar kita berusaha, ya, menjalankan peran kita sebagai daiyah, ya. Pernah nggak, artinya seberapa sering kita, keluarga kita ajak kumpul, ya, kemudian kita mengingatkan ataupun uh, menjelaskan beberapa hal-hal dalam agama kita, kemudian menjelaskan rukun-rukun ataupun sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW sudah contohkan, ya, gitu ya, tentang kebersihan, ya, misalnya, ya, tentang pergaulan dan lain-lain, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan akan tercatat telah melakukan peran dakwah kita, gitu ya, peran dakwah kita di lingkungan kita yang paling kecil, yang menjadi tanggung jawab kita kalau kita kepala keluarga, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita terus nih belajar mengisi gelas kita, ya, karena kan kalau memberi ilmu seperti menuangkan air ke dalam gelas, dari teko, ya, kita tuangkan ke dalam gelas, ya. Namun kalau tekonya kosong, nah bagaimana kita bisa menuangkan ke dalam gelas tersebut, ya. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah 224, Rasulullah SAW benar-benar mengingatkan kita bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, apalagi setelah kita mukallaf, ya, bahwa manusia dalam perkembangan kehidupannya akan memasuki masa akil balik, ya. Kita udah lama nih akil baliknya, gitu ya. Baliknya atau secara biologis kita berbeda-beda, ada yang 13 tahun kalau laki-laki mimpi basah, ya, 14 tahun, ya, namun makin kesini makin muda, gitu ya, 12 tahun udah pada mimpi basah dan lain-lain. Namun kemudian bukan hanya baliknya saja, namun akalnya juga dilihat. Maka para ulama sepakat 15 tahun, nah itu adalah akil balik, ya. Artinya apa? Argo pahala dan dosa itu mulai dicatat, ya. Maka kalau anak meninggal di bawah usia 15 tahun, itu insya Allah meninggal dalam keadaan fitrah, ya, masih suci dan lain-lain. Nah kita ini udah jauh meninggalkan 15 tahun kita dulu. Sehingga sampailah kita pada sepertiga akhir, gitu, kehidupan kita, ya, kalau meruntut pada kehidupan Rasul atau pada petunjuk Rasul, bahwa umat Rasulullah itu 60-70 tahun. Maka mudah-mudahan kita bisa terus mengisinya dengan yang Allah ridhoi, ya, mudah-mudahan. Baik, oleh karena itu, nah kaitannya dengan kuliah peradaban ini, maksudnya adalah Profesor Malik bin Nabi yaitu menegaskan bahwa unsur terpenting peradaban adalah pendidikan, adalah pendidikan atau ilmu, kan begitu, ya, atau ilmu. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari sejak menerima wahyu pertama, ya, sampai dengan akhir kehidupannya adalah memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu kepada para sahabat, ya, berdakwah. Bayangkan, ya, non-stop berdakwah selama 23 tahun, kurang lebih, ya. 23 tahun itu menularkan ilmu. Karena ilmulah kemudian yang membentuk peradaban. Maka lahirlah peradaban terbaik pada zaman itu, yang tidak mungkin ada peradaban sebaik itu lagi sampai akhir zaman nanti, gitu, ya. Peradaban di zaman Rasulullah SAW masih hidup, kemudian yang setelahnya lagi Al-Khulafaur Rasyidin, dan kemudian yang setelahnya lagi. Jadi anak-anak sampai ke cucunya para sahabat, ya. Itu peradaban yang dipandu oleh ilmu, ya,
ilmu yang bersifat wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril, ya, sampaikan kepada Rasulullah, yang kemudian disampaikan kepada sahabat, ya. Dan juga tata hidup dari Rasulullah itu yang kemudian menjadi pedoman bagi kita semua, ya. Cara kita sholat sekarang adalah cara sholat yang diajarkan oleh Rasul, kan gitu, ya. Kemudian cara wudhu kita, cara puasa kita, dan lain-lain yang dicontohkan, ya, oleh Rasul sebagai ilmu bagi kita, yang kemudian, nah, ilmu tersebut, ya, peradaban demi peradaban telah berlangsung, ya. Masa revolusi industri, ya, kemudian masa lahirnya teknologi sampai lahirnya kita ada di sini, itu ilmu terus diturunkan, ya, terus dikembangkan, sehingga sampailah kita di peradaban yang sekarang. Dan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masih terus diberikan kekuatan memegang erat ilmu yang sudah disampaikan tersebut, ya. Kurang lebih 14 abad yang lalu itu sampai sekarang, ya. Di mana banyak kemudian ilmu-ilmu lain yang datang kepada kita. Nah, ini yang pentingnya kita terus berpegang teguh, ya, pada ilmu yang otentik ini, kan gitu, ya, pada ilmu yang otentik ini. Karena sejatinya Rasul kita, Nabi kita telah mengajarkan semuanya, gitu, ya, telah diajarkan apa yang kita perlukan sebagai manusia, ya, sebagai umat Islam pada khususnya, untuk bisa sukses hidup di dunia dan di akhirat itu sudah diajarkan semua. Nah, gitu, ya. Jadi Rasul sudah mengajarkan cara hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bayi sampai lansia. Nah, itu sudah diajarkan. Jadi itulah, maka kuliah peradaban adalah menggali kembali, ya, menggali kembali bagaimana cara hidup, ya, cara berperilaku, cara berumah tangga, ya, cara bermasyarakat, ya, yang kemudian itu disampaikan, ya, oleh para ulama, dituliskan, ya, disampaikan kembali pada murid-muridnya, disempurnakan lagi, dituliskan kembali, ya, yang akhirnya sampai kepada kita, kan gitu, ya. Jadi para ulama, ya, terutama di Timur Tengah itu betul-betul berupaya menjaga otentifikasi, ya, keilmuan Islam ini yang telah dicontohkan, disampaikan, ya, oleh Nabi kita, ya, sehingga sampai kepada kita ini. Oleh karena itu, maka peran kita, nah gitu, ya, peran peradaban kita, ya, karena kita tidak bisa memilih kita akan lahir di peradaban yang mana, ya. Kita tidak bisa memilih kita lahir di peradaban yang mana. Oleh karena itu, dimanapun nanti, dimanapun kita sekarang sudah ditakdirkan lahir, ya, dan hidup ini, peran kita peran daiyah, ya, saling mengingatkan akan kebenaran dengan sabar, ya, gitu, ya. Kalau kita tidak, ya, berikhtiar untuk berjuang saling mengingatkan kebenaran-kebenaran ilmu agama ini, dan juga dengan kesabaran kita, maka khawatirnya kita diingatkan oleh orang-orang lain hal-hal yang justru menjauhkan kita dari agama. Ini kekhawatiran kita kalau kita tidak terus berusaha belajar ilmu agama, karena ilmu terus berdatangan, ya, pengetahuan ada lagi, ada YouTube, ya, ada media sosial dan segala macam yang berupaya menyampaikan berbagai hal, ya, kepada kita. Ya, kalau kita tidak berusaha berpegang teguh, khawatirnya ilmu-ilmu tersebut, ya, tidak bersumber dari sumber yang otentik, dan bahayanya ada beberapa yang menjauhkan kita bahkan dari kebenaran agama Islam, ya. Sehingga
peradaban-peradaban yang telah dibangun ya ketika hijrah ke Madinah, maka di sana membangun peradaban, membangun negara baru, gitu ya. Negara dengan syariat-syariat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kemudian itu oleh para sahabat maupun para tabiin, ajaran tersebut disebarluaskan, ya. Mereka menunaikan peran dakwahnya, ya, menyebarkan ke berbagai negara. Islam itu disebarluaskan, ya, disampaikan, ya. Kemudian mengetuk pintu negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain, ya, mendakwahkannya, ya, kepada berbagai negara. Ya, kita tahu ada yang terima, ada yang tidak, gitu ya. Bahkan yang ngajak perang juga banyak, kan gitu ya. Hingga akhirnya sampailah agama Islam itu ke Indonesia ini, nah, gitu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita kupas bagaimana itu sampai ke Indonesia, karena ada beberapa versi. Namun pada intinya ini dibawa oleh utusan-utusan ya dari sana, ya. Apakah melalui mereka sebagai saudagar atau dan lain-lain, sampailah ke Indonesia dan sampailah kepada kita, ya. Maka ini merupakan hidayah yang luar biasa mahal. Bayangkan di antara miliaran penduduk dunia, ya alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengenal Islam. Ya. Dalam penduduk dunia miliaran. Jarak dari Rasul 14 abad. Namun kita alhamdulillah hari ini insya Allah ya tegak lurus di atas Islam. Padahal Islam bukan dominan agama yang dianut oleh sekitar 6 miliar penduduk dunia hari ini, ya. Jadi inilah hidayah yang terus kita harus jaga dan bawa, dan kita menunaikan peran dakwah kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Terus menjaga. Maka mudah-mudahan kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang terus berusaha ya memperjuangkan ilmu ini, gitu ya. Bukan kemudian melenakan diri dengan ilmu-ilmu ya datang dari dunia barat atau dan lain-lain yang barangkali tidak sama dengan ini. Oleh karena itu, kita semua adalah pendidik, ya. Kita semua adalah edukator. Kita semua adalah dai. Tadi paling tidak mendakwahi diri kita sendiri, mendakwahi nurani kita, mendakwahi akal kita, gitu ya. Untuk terus tetap berbuat ya sesuai syariat, ya, berperilaku sesuai yang dituntunkan oleh agama kita. Maka dalam melakukan itu, ya sejatinya itu kita sedang menumbuhkan fitrah yang telah Allah install di dalam diri kita. Di dalam diri kita sudah ada kecenderungan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, ya. Jadi kita sudah diciptakan menurut fitrah Allah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, jadi pada momentum ya dalam buku ini disampaikan the day of Alastu, atau pada saat kita bersaksi pada peristiwa Alastu birabbikum, ya, kita masih di alam ruh, ya, masih belum punya badan, ya, belum punya jari-jari, belum punya mata, telinga dan lain-lain, masih berwujud ruh. Kita semua sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita. Maka itulah kurang lebih dasar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, dan pada waktu itu ruh kita sudah bisa menjawab. Belum punya badan, belum punya tangan, mata, telinga dan lain-lain, tapi sudah bisa menangkap pesan, sudah bisa menjawab. Artinya kita sudah punya fitrah mendengar, fitrah berpikir, fitrah mengelola makna, ya. Kemudian fitrah berbicara, ya. Kemudian fitrah
mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka ruh tersebut bukan ruh yang kosong gitu ya. Ruh yang sudah punya kemampuan berpikir, menangkap pesan dari luar dan lain-lain. Inilah kita ya, yang kemudian dimasukkan ya, ditakdirkan masuk ke dalam rahim ibu kita. Ya, ada yang ibunya ditakdirkan di zaman Nabi Musa, ya, ditakdirkan di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Isa, ya. Nah, kita ditakdirkan lahir di peradaban hari ini, kan gitu ya. Namun dengan ya, petunjuk yang satu, ya, dengan Rob yang satu, kan gitu ya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peran kita, ya, setelah kita paham ini, dan tadi kewajiban kita adalah menuntut ilmu, ya, tadi agar kita tidak tersesat, ya. Karena jalan agar kita tidak tersesat sudah disediakan, dan gitu kira-kira. Jalannya sudah disediakan, peradabannya sudah disediakan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah, tanda kutip nih ya, mewafatkan para dinosaurus itu dulu ya. Di muka bumi ini makhluk-makhluknya adalah dinosaurus ya. Buktinya kan ada fosil-fosilnya ya. Kemudian jasad-jasad mereka itu menjadi minyak bumi hari ini ya, dan segala macam itu musnah ya. Ya kalau dalam perjalanan itunya, geografinya ya, perubahan iklim dan lain-lain, akhirnya mereka terkubur semua dan lain-lain. Tapi sejatinya itu bumi itu sudah disiapkan untuk umat manusia, kan gitu ya. Bumi sudah disiapkan untuk umat manusia dengan ya, dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan manusia, kan gitu ya. Ukuran hewannya, kuda sesuai ukuran itu ya, kucing sesuai ukuran itu ya, kerbau, kambing, sapi, semua sudah sesuai ukuran, di mana ukuran manusia kita sekarang. Artinya apa? Kita sudah disiapkan masuk dalam peradaban ini. Ini tadi 3 unsur pembentuk peradaban adalah kita sebagai manusianya, kemudian alam bumi ini, ya, alamnya ada air, ada unsur air, ada gunung, ada hujan, ya, ada mekanisme hujan dan lain-lain. Kemudian waktu di mana kita dilahirkan untuk dihidupkan sejenak di dalam perjalanan bumi yang sudah semakin tua ini, kan begitu ya. Bumi sudah semakin tua ya, sudah ada sejak mungkin ratusan tahun yang lalu dan lain-lain. Kita mampir sejenak nih dari tahun 1960-an sampai 2000 sekian nantinya. Nah, gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu 3 unsur peradaban ini menurut Profesor Dr. Malik Benabi diikat oleh fitrah yang keempat, ya, fitrah manusia, fitrah alam, fitrah kehidupan atau waktu, dan kemudian diikat atau dikatalisatori oleh fitrah yang keempat, yaitu fitrah kitabullah, ya, fitrah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya manusia-manusia yang dihidupkan di zaman-zaman tertentu tersebut, gitu ya, yang dihidupkan di waktu-waktu tertentu, di belahan bumi tertentu tersebut, tidak dibiarkan begitu saja, tapi dipandu oleh fitrah kitabullah, ya. Artinya tidak ada satu manusia pun yang ada di bumi ini yang tidak didatangkan nabi atau rasul kepadanya. Nah, gini ya. Jadi bahkan manusia pertama pun yang ada di bumi itu nabi, gitu ya. Nabi Adam alaihissalam, ya. Maka seluruh manusia yang dihadirkan di muka bumi ini tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan telah diutus, ya, utusan-utusan Allah, yaitu Nabi dan Rasul kepada mereka, ya, untuk menjelaskan cara hidup. Ini bumi seperti ini, ya. Ini Anda tinggal di gunung, maka hidupnya seperti ini. Anda nanti berkeluarga seperti ini, ya. Bapak Ibu nanti ya, mendidik anak seperti ini dan lain-lain. Ada panduannya. Nah, ini ya. Jadi ini unsur peradaban. Ada tanah, alam, ya, ada waktu di mana kita dilahirkan,
ada kita sendiri sebagai manusia, dan ada petunjuknya. Nah, ini dia. Jadi akan panjang kuliah peradaban ini, di mana yang kita coba yakini kaidahnya adalah bahwa kita manusia, ya, telah Allah takdirkan dihidupkan di peradaban tertentu, ya, yang kita tidak bisa pilih. Saya pengen lahir di tahun 2000 aja, wah nggak bisa ya. Saya pengen lahir di tahun sebelum Belanda datang di Indonesia, wah nggak bisa pilih-pilih ya. Kita sudah ditentukan, ya. Umur kita sudah ditentukan, ya. Rizki kita sudah ditentukan dan lain-lain, ya. Maka kita pasrah, ya, terhadap tahun, lokasi, dan peradaban di mana kita dilahirkan, ya. Setelah lahir, kita mengikuti petunjuk fitrah kitabullah, ya. Fitrah, petunjuk yang telah disampaikan melalui Nabi dan Rasul kepada kita. Maka melanjutkan petunjuk-petunjuk tersebut, maka hari ini kita punya peran daiyah, ya. Paling tidak kepada keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita tumbuh, ya, hidup, berkembang, belajar tanpa petunjuk, ya. Tanpa petunjuk yang benar, tanpa kita pernah mengupayakan nasihat-nasihat kepada mereka, tanpa kita pernah memberitahukan yang ini benar, yang ini salah, ya. Mari kita lakukan yang ini, mari kita tinggalkan yang ini, dan lain-lain. Karena kita sejatinya, semua kita, khususnya yang telah menjadi mukalaf tadi, ya, setelah akil balik, ya. Setelah akil balik, nah, kita memiliki peran daiyah minimal terhadap diri kita sendiri, ya, untuk menjaga diri kita dulu, tidak melenceng ke sana kemari, ya, tidak mengikuti jalan-jalan yang salah, tapi tegak lurus di jalan yang benar. Nah, setelah kita menikah, tambah lagi peran daiyah kita, ya. Kita mendakwahkan atau menjadi pendidik, ya, bagi keluarga kita. Nah, maka mendidik adalah mendidik fitrah, ya, gitu ya. Jadi ibaratnya kita semua sudah lahir dengan benih fitrah tadi, ya. Sudah diinstal kekuatan berpikir, kekuatan mencerap makna, kekuatan menerima kitabullah, ya, kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan menerima ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui utusan-utusannya, melalui rasul-rasulnya, ya, yang kemudian sampai, ya, atas izin Allah sampai kepada kita hari ini. Nah, ketika kita menjadi orang tua, nah, kita punya kewajiban, ya, untuk kemudian membagikannya kepada keluarga kita, ya. Dan kita berusaha, ya, mungkin pada waktu SD kita tahunya ilmunya begini, ya. Begitu makin gede, oh ternyata begini, ya. Kita memperbaiki, ya. Jadi kita terus memperbaharui, ya, keilmuan yang telah kita miliki ini untuk menjadi dai, ya, bagi keluarga kita. Jadi, nah, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, ya. Telah diinstal fitrah mengenal Allah, mengenal penciptanya. Maka jangan kita padamkan fitrah itu, ya. Setiap bayi punya fitrah terhubung dengan penciptanya, ya. Maka terus pelan-pelan kita kenalkan, ya. Kita kenalkan kepada putra-putri kita, keluarga kita, siapa nih yang menciptakan kita, ya. Siapa yang menghidupkan dan mematikan kita semua. Siapa yang memberi rizki kepada kita semua, ya. Yang pada golibnya fitrah itu sudah ada, ya. Cuman kita kuatkan, ya. Karena hari ini, ya, walaupun manusia lahir dengan fitrah-fitrah tersebut, hari ini ada yang fitrah-fitrahnya menyimpang. Ada yang beribadah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menggantungkan rizkinya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lain-lain, ya. Oleh karena itu sangat penting menjaga, ya, fitrah yang telah ditanamkan melalui peristiwa alastu birabbikum itu kepada putra-putri kita dan keluarga kita. Karena
Nah, mereka nanti, terutama anak-anak kita, akan hidup di zaman yang mungkin kita sudah tidak bisa mendampinginya lagi. Pertanyaannya, sudah cukupkah kita memberikan bekal-bekal kepada mereka? Apakah sepeninggal kita nanti mereka akan tetap sholat berjamaah di masjid? Ya? Apakah sepeninggal kita mereka akan mampu nanti mendidik istri dan anak-anaknya dan lain-lain? Ya, oleh karena itu, jadi mulai dari diri-diri kita, dari masjid ini barangkali gitu ya, dari RW kita ini ya, kita terus saling mendakwahkan, ya, saling mengingatkan. Ya, karena pepatah Turki mengatakan, it take a village to raise a child. Nah, ya, membutuhkan satu kampung, ya, atau satu RW, atau beberapa RT, gitu ya, atau satu desa untuk membesarkan putra-putri kita. Jadi kalau kita tidak peduli terhadap urusan dakwah ini, terhadap anak-anak teman-teman kita, teman-teman anak-anak kita dan lain-lain, kita tidak berusaha mendakwahkan mereka juga. Jangan-jangan di rumah anak kita terjaga atau istri kita terjaga, tapi karena kita tidak berusaha mendakwahkan lingkungan, di lingkungannya mereka bisa terkontaminasi tadi ya, dengan pengaruh-pengaruh yang buruk ya. Nah, oleh karena itu, inilah upaya kita ya, membangun peradaban mulai dari diri kita sendiri ya, membangun kesadaran ya bahwa kita adalah titipan Allah gitu ya, ditakdirkan hidup di peradaban tertentu dengan peran peradaban tertentu, di mana peran peradaban tertinggi adalah daiyah atau pendidik. Nah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Maka, nah, dalam perjalanan kita, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan juga kehidupan kita ini ya. Supaya apa? Supaya kita semakin sadar, semakin mengenal apa maksud penciptaan kita dan apa tugas penciptaan kita ya. Sekali lagi, kita tidak mungkin diciptakan tanpa maksud tertentu ya. Kita diciptakan dengan maksud tertentu ya, tidak sekedar bermain-main saja ya, tidak sekedar diciptakan udah dibiarin begitu saja. Banyak hal-hal yang mendukung ya, pernyataan bahwa kita diciptakan dengan maksud tertentu. Antara lain, hari ini kita menyadari bahwa tidak diciptakan manusia di satu peradaban tertentu tanpa dihadirkan Rasul atau Nabi untuk membimbing mereka. Terus Nabi ini tidak berhenti sampai dengan hari ini, gitu ya. Dari Nabi Adam, ya, Nabi Hud, Nabi Nuh, terus ya. Apalagi kemudian yang berdekatan itu dari Nabi Yusuf, ya. Kemudian Nabi Ishak, ya. Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya. Itu terus ya, membentuk peradaban demi peradaban, peradaban demi peradaban, yang artinya Allah Subhanahu wa taala turunkan ya para utusannya untuk membimbing manusia di peradaban itu. Kemudian peradaban berkembang lagi, diturunkan lagi nabi dan rasul, diturunkan lagi ya. Agar apa? Agar manusia terbimbing semua. Nah, gitu ya. Sehingga akhirnya kita perlu terus mendalami untuk apa atau apa nih maksud Allah menciptakan kita. Maka dalam Az-Zariyat ayat 56 yang sudah kita sama-sama hafal, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dari sini mulai terbuka. Oh, oke. Kita diciptakan di peradaban demi peradaban ternyata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hubungannya hablum minallah ya, hubungan kita dengan Allah. Ternyata bukan hanya itu. Kita juga punya
tugas-tugas atau peran-peran hablum minan nas, ya. Dalam surat Hud yang artinya Dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya atau imaroh, ya. Jadi kita telah diciptakan bumi, ya. Tadi bumi sudah disesuaikan sedemikian rupa untuk manusia bisa hidup di sini. Diciptakan air, oksigen, ya, H2O, ya, pencampuran antara senyawa-senyawa yang ada, hidrogen 2 dengan perbandingan oksigen 1, H2O, ya, untuk kita hirup sebagai bernafas, fungsi nafas kita sehari-hari. Diciptakan tanah untuk menumbuhkan tanam-tanaman, hewan ternak untuk kita makan dan lain-lain. Sudah diciptakan landscape peradabannya buat kita. Kita sebagai apa? Imaroh, pemakmurnya, ya, bukan perusaknya, tapi pemakmurnya, ya, pemakmurnya. Maka mohon ampunan dan bertakwalah kepadanya, sungguhnya Tuhanku maha dekat dan memenuhi segala permintaan. Kita punya peran atau tugas sebagai imaroh. Kemudian, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka para malaikat berkata, apakah kau hendak menjadikan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Kemudian Allah berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, ya. Al-Baqarah ayat 30. Jadi Allah sudah menceritakan dalam Al-Quran sedikit, ya, tentang untuk apa kita diciptakan, kan gitu, ya. Jadi disampaikan kepada kita manusia ini, ya, melalui fitrah kitabullah tadi, ya, untuk apa nih kita diciptakan. Kalau kita tidak berusaha mentadaburi Al-Quran, ya, mendalami ilmu agama, maka kita tidak akan pernah tahu sebenarnya kita hidup untuk apa. Kenapa kita ditempatkan di abad ini? Kenapa kita dilahirkan di Indonesia ini? Dan lain-lain, ya. Ternyata tadi sudah mulai terbuka, ya, untuk beribadah pada Allah, untuk imaroh, pemakmur bumi, dan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, inilah, ya. Jadi kita hidup tidak jauh-jauh atau tidak lari dari sini. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi hikmah-hikmah kita mempelajari peradaban ini adalah agar kita tahu positioning kita, posisi kita, ya, ditempatkan di sini, dihadirkan di sini, kemudian ditakdirkan menikah dengan istri kita yang sekarang, ya, kemudian ditakdirkan memiliki anak-anak kita yang sekarang. Oh, kita semakin paham peran kita. Oh, peran kita mendidik istri yang ini, mendidik anak-anak kita yang lahir atau merupakan nasab kita ini. Kemudian ketika mereka punya cucu, ya itulah kita mewariskan ilmu ini yang sudah datang kepada umat manusia 14-15 abad yang lalu. Nah, ini dia, ya. Jadi peran-peran kita basiro wa naziro, ya. Pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira bahwa manusia yang bertakwa, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain itu dijanjikan kenikmatan surga. Ya, kemudian memberi peringatan bahwa ketika kita melanggar, ya, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka diancam oleh kesengsaraan nanti di neraka, ya. Kemudian kita juga disadarkan bahwa peran kita bukan hanya hubungan vertikal ke atas, namun juga horizontal, ya. Hablum minanas, menjadi khalifah di muka bumi, memimpin pertanian, ya, memimpin pelestarian alam, memimpin kembali bagaimana ketika kita menggunakan sumber daya pohonan itu, kita tanam kembali supaya ada bekal buat anak cucu kita, ya. Kita bertani tidak sewenang-wenang, ngambil ikan di laut tidak sewenang-wenang, ada caranya supaya tersisa ekosistem yang masih baik bagi anak cucu kita nanti dan lain-lain. Bahwa bumi dengan segala isinya bukan hanya milik peradaban hari ini kita hidup, ya. Jadi imaroh dan khalifah, ya. Rabbana ma khalaqta haza batila. Ali Imran 191. Ya Rob kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau
maka pelihara kami dari siksa api neraka. Jadi kita meyakini bahwa kita diciptakan tidak sia-sia. Ada peran-perannya, ada tugas-tugasnya. Imaroh tadi ada, khalifah tadi ada, ibadah tadi ada, dan lain-lain. Yang semua ini sulit dilakukan dengan benar kalau kita tidak tolabul ilmi. Ya. Jadi bagaimana nih menjadi khalifah dengan baik, jadi imaroh dengan baik? Rasulullah SAW telah mencontohkan semuanya. Rasul telah mencontohkan ibadah hablum minallah, bagaimana sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Juga sekaligus hablum minanasnya, ya, bermuamalah dan lain-lain. Maka tugas kita menggali, ya, membaca kembali dan menyebarkan pada minimal keluarga terdekat kita. Bagaimana bahayanya pandangan-pandangan barat, kan begitu ya, yang mengkaji manusia, mengkaji hidup manusia, mengkaji psikologis manusia, tidak berpatokan pada tauhidullah, gitu ya, tauhid kepada Allah, ya. Mereka berdasarkan akal pikiran dari manusia yang terbatas, mencoba mereka-reka bahwa manusia hidup seperti ini. Ada mazhab psikoanalisis, kita sudah bahas ya kemarin, mazhab radikal behaviorism, mazhab humanistik, dan lain-lain. Namun ya tugas kita sekarang atau banyak pesantren hari ini melakukan gerakan islamisasi ilmu pengetahuan, ya, bahwa seluruh ilmu pengetahuan sejatinya telah disampaikan kepada kita versi Islam, ya, melalui Rasulullah SAW, ya. Namun tadi pengaruh ilmu-ilmu Barat itu begitu kuat. Film-film Barat, wah, nggak berhenti-berhenti, bioskop-bioskop terus menayangkan, ya, hal-hal yang ya kurang lebih banyak yang bertentangan dengan ilmu kita, ya. Itu mencoba mempengaruhi pemikiran mungkin putra-putri kita dan lain-lain. Artis-artis mancanegara dan segala macam dengan gaya hidupnya masuk ke kamar-kamar anak-anak kita. Kita lagi tidur, mereka lewat HP dan lain-lain, memberikan pengaruh yang belum tentu sesuai dengan ajaran agama kita dan belum tentu bisa menyelamatkan mereka, ya, dari jalan, dari api neraka nantinya, gitu ya. Sehingga tugas kita makin berat, ya, dakwah bagi diri kita dan keluarga kita, ya, karena kita tadi punya tugas ibadah, khalifah, imarah, dan kita mendoakan putra-putri kita selalu menjadi anak-anak yang soleh. Robbi habli minas solihin, ya. Jadikan putra-putri kita anak yang soleh, karena mereka akan hidup setelah kita, ya. Pada lazimnya kita meninggal duluan dan mereka akan mengalami 20, 30, 40, 50 tahun ke depan tanpa kita dampingi. Maka apa yang mereka ingat adalah kebersamaan dengan kita, ya, dekatnya kita dengan mereka, ataupun nasihat-nasihat yang sempat kita sampaikan kepada mereka yang mereka upayakan pegang teguh nantinya. Jadi insya Allah nanti ada kesempatan lagi kita akan lanjutkan kuliah peradaban ini agar kita makin paham posisi kita, ya, apa tugas kita, ya, apa peran peradaban kita, sehingga kita meninggal dunia mudah-mudahan tercatat sedang melaksanakan peran peradaban kita dengan sebaik-baik yang mampu kita lakukan, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Spiritnya hanya saling mengingatkan saja. Termasuk diri kami sendiri juga masih perlu banyak diingatkan. Namun itulah tugas kita, saling mengingatkan kebenaran dengan kesabaran, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.